Rahayu. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, harus masuk ke materi, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oke. Mari ibu guru serta teman-teman saya bersatu dalam doa. Amin. Amin. Oke. Sebelumnya kita sudah sering ketemu ya saat pelajaran ya. Sudah ya. Oke. Supaya tahu nama anak masing-masing, coba sebutkan namanya. Siapa namanya? Tiana Serera. Lalu? Heni Meria Firmia. Ya, Heni Meria. Ya, Serena. Oke, nah Bu Esti panggil karena dalam rangka konseling kelompok. Sudah ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Tidak tahu. Ya, konseling kelompok ini di mana Bu Esti bersama anak-anak semua akan membantu kesulitan anak-anak. Gitu ya. Nanti coba ungkapkan kesulitan anak-anak itu apa, kita diskusikan, kita selesaikan bersama-sama. Gitu ya. Siap ya? Siap. Nanti langkah-langkahnya itu ada identifikasi masalah, ada memilih perilaku yang akan diubah untuk menyelesaikan masalah kalian, terus penggunaan teknik yang akan digunakan sesuai dengan masalah anak. Sampai sini jelas tidak? Jadi kalau konseling kita harus pertama adalah terbuka. Terbuka itu maksudnya apa? Terbuka pikirannya, terbuka hatinya, berarti jujur dan apa adanya, tidak boleh menutupi. Bisa ya? Bisa. Lalu yang kedua adalah normatif, gimana kita saling menghormati. Misalnya Tenako sedang berbicara, nah Mary itu malah gitu, atau main HP itu namanya tidak normatif, tidak menghormati satu sama dengan yang lain. Bisa ya? Lalu yang ketiga adalah mampu menjaga rahasia. Apa ya? Bisa. Nanti kita pakai 2 jam pelajaran saja ya nak ya. Kita usahakan sampai berakhir di jam kedua nanti. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas. Sudah siap mengikuti layanan konseling kelompok? Siap. Mantap gitu guys. Nah di sini anak-anak punya masalah apa di sekolah? Kan kalian dari baru datang ke sini bulan apa kemarin? Bulan apa? Juni. Bulan Juni sampai di sini, ini sudah bulan Oktober ya kan? Sudah bulan Oktober, Novembernya bulan depan. Apa kesulitan anak-anak selama bersekolah di sini? Bahasa Inggris juga kurang, rumusan kimia juga kurang paham gitu dari sana bisa. Gitu ya. Tapi kadang-kadang itu saya kurang mengerti. Terus kalau kurang mengerti itu saya jarang tanya Pak Guru begitu. Terus diam saja. Kalau pulang itu saya biasa bingung di rumah. Ini tadi bagaimana mau belajar juga setengah mati. Terus kalau matematika biasa saya mengerti, tapi pulang itu saya kebanyakan main makanya lupa lagi. Oh gitu. Iya Bu. Terus hari berikutnya kalau masuk itu sudah lupa. Padahal yang kemarin itu saya masih ingat. Kalau bahasa Inggris macam tubinya, kalau guru-guru mereka kasih tahu saya biasa mengerti. Yang saya bisa tuh jawab, tapi macam cara bacanya itu yang saya biasa bingung. Oh gitu. Iya Bu. Nggak pede ya cara bacanya? Iya, cara bacanya masih Bu. Ya kalau saya itu aja Bu. Oke. Mengantuk. Seringnya mengantuk ya? Lalu kalau ngantuk di kelas apa yang kamu lakukan? Main handphone. Kalau saya itu kalau biasa juga kadang-kadang mengantuk, jadi tidak mengerti yang pelajaran fisika, matematika juga. Kadang-kadang itu saya tidurnya terlalu larut malam. Oh gitu. Yang gara-gara itu saya kalau ke sekolah tuh biasanya mengantuk. Karena penulisannya terlambat, jadi hanya lambat di penulisannya. Oh, catatnya lambat. Catatnya lambat, jadi yang lain itu sudah, teman-teman lain sudah kerja dan ibu guru kasih hapus dan saya juga tidak hapus. Oh,
Ketinggalan. Terus kalau ketinggalan gimana? biar biru saja baru pulang main apa. Oh gitu, jadi bodo amat ya. Iya. Oke. Enak kok. Kalau dari saya Islam di kelas ya. Jadi kalau di kelas itu memang saya sering mengantuk. Mengantuk itu penyebabnya di rumah itu tidak mandi, hanya cuci muka saja. Pagi. Ya Padahal itu nggak pagi mandi. sebelum berangkat ke Oh my sekolah. God. Oke. Makanya dingin dari bola. Nggak mandi karena apa? Dingin. Oh dingin. Jadi saya kadang cuci muka saja. Jadi pulang sekolah duduk itu sudah mulai mengantuk lagi gitu. Ya. Saya tidak belajar macam apa materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru melalui Google Classroom. Itu saya tidak pernah baca, tapi baca tuh statusnya teman itu pengaruhnya di situ, makanya saya kadang tidak paham begitu di kelas Bapak Ibu menjelaskan. Ini tentang kondisi sekolah anak-anak. Kondisi sekolah di sana itu apakah sekolahnya setiap hari atau nggak menentu? Maksudnya bisa seminggu sekali? Gimana? Sekolah itu dalam 1 tahun itu bisa kayak 2 bulan, 3 bulan begitu saja lalu. Waktu yang panjang itu dibingungkan gitu, karena guru-guru juga kan datang, jadi bertrauma, takut. Pas sampai di sini kaget begitu kan, masuknya jam 6 terus pulangnya jam 3, jam 4 gitu. Gitu. Jadi di sana setahun cuma 2 bulan. 3 bulan. Biasanya kalau macam kami belajar buat tidak ada guru-guru begitu, biasanya main-main saja di kelas. Oh, kalau Jadi- tidak ada guru main. Iya, Gurunya jadi- kemana? Kadang-kadang itu izin atau sakit, jadi guru-guru lain juga jarang kontrol. Jadi kadang-kadang itu kebanyakan main di sekolah. Nah, upaya kalian, usahanya apa dalam beradaptasi ya? Dulu yang di sana cuma 4 jam pelajaran, masuknya setahun 2 bulan, terus gurunya juga sering tidak masuk ya berarti ya. Tidak masuk padahal anak-anaknya semangat toh. Iya. Kalau usaha itu di sini kita harus ikuti yang sudah ada aturan di sekolah ini. Jadi kita bisa menyesuaikan begitu. Jadi kita apa yang dilakukan di sana tahu di sana, lihat di sana. Tapi kita ketika dari sana pulang ke sini, berarti kita beradaptasi dengan sesuatu hal yang baru begitu. Jadi kita harus mengikuti sampai dengan bisa menjadi sukses gitu. Menurut anak-anak, apa sih akibatnya kalau kita malas belajar, malas mencari tahu? Intinya maunya santai aja, apa akibatnya? Saya mungkin nanti kalau kita tidak terlalu belajar banyak, mungkin dampaknya itu nanti kita macam kurang pengetahuan gitu. Terus macam mau menyesuaikan dengan teman lain juga susah, karena kita belum tahu apa-apa. Karena mereka yang lebih tahu, terus kita tuh jarang belajar, jadi kurang tahu. Rugi ya? Ya rugi. Oh, tadi akibatnya sudah ya. Akibatnya tadi pada menceritakan intinya kalau kepala kosong, kurang pengetahuan, rugi, malu, sedih, bodoh, kan gitu ya. Ibu bertanya, penting tidak kita mengubah perilaku yang salah dulu, mengubah menjadi perilaku baru? Penting ya. Mari kita wujudkan perilaku baru sehari-hari mulai detik ini ya. Bisa ya? Bisa. Anak-anak, Bu Esti hanya menyampaikan kita pakai pendekatan behavioral. Behavioral itu perubahan perilaku yang salah menciptakan perilaku yang baru dan baik. Itu nama asingnya behavioral. Nah nanti kita pakai self management. Anak-anak mampu memanajemen diri, misalnya kalau ngantuk kamu berusaha nggak ngantuk, aku nggak boleh ngantuk gitu. Mau main HP, aku nggak akan main HP, aku fokus belajar. Bisa ya? Bisa. Kalau bisa, ini Bu Esti bagikan LKPD 1 ya. Ini nanti LKPD ini anak-anak isi setiap hari sampai dengan hari Kamis. Yang kedua, apa baca yuk yang keras?
Bersama-sama, 1, 2, 3. Saya mendengarkan ketika guru menjelaskan di depan kelas. Kalau kalian ngantuk berarti gambar emot yang mana? Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Kalau yang tengah tuh setengah ngantuk tapi berusaha ya. Tapi kalau yang senyum kalian mampu tidak ngantuk. Seharian belajar itu bisa ya? Bisa. Tujuannya dari mengisi ini adalah kita menciptakan perilaku yang baru. Kesimpulannya apa dari pertemuan kita hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Kita, kalau dari saya, kita memulai hidup baru gitu, artinya kita tinggalkan yang kebiasaan-kebiasaan kita, kayak nggak mandi, kayak mengantuk-ngantuk di kelas, itu ditinggalkan begitu biar lebih fokus belajar supaya ke depan jadi pintar gitu, biar di Papua membangun Papua. Nanti Bu Esi diajak jalan-jalan ke Papua, jangan lupa gitu loh. Iya ya, oke. Berarti itu ya benar kata Hanus, dimana kita harus menciptakan perilaku baru agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semuanya siap? Siap ya. Kita bertemu lagi di sesi kedua, sesi terakhir, yaitu hari Kamis. Hari Kamis di jam BK ya. Kita bertemu lagi di sini ya. Semuanya bersedia tidak? Bersedia. Ada perasaan anak-anak setelah mengikuti layanan ini? Senang. Jujur senang ya, senang. Kalau Hanus? Jujur senang karena merubah hidup gitu, yang nggak biasanya mau dilakukan gitu. Belajar ya, semangat ya. Oke, kalau Tenaku perasaannya gimana? Saya senang karena ini ada salah satu untuk mengambil keputusan untuk menuju ke posisi yang baru begitu, jadi ada kemajuan. Kita akhiri sesi konseling kelompok hari ini. Kita berjumpa lagi besok Kamis di jam terakhir, jam BK. Kita tutup dengan doa ya. Bu Esti yang berdoa ya. Mari kita berdoa. Amin. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa hari Kamis. Terima kasih semuanya. Ya. Oke. Ya, ganti ya. Ganti. Selamat siang anak-anak. Siang. Nah, sebelum kita mulai konseling kelompok sesi kedua, mari kita berdoa ya. Amin. Terima kasih Tenaku. Konseling kelompok kemarin tujuannya apa? Memperbaiki diri, menyelesaikan masalah bersama ya. Pertemuan kedua ini kita akan mengevaluasi yang kemarin ya. Yang kemarin itu kan kita membahas masalah yang ada pada anak-anak itu apa. Dan ternyata masalahnya apa? Perilaku belajar. Berarti tema kita adalah perbaikan perilaku belajar. Lalu selama beberapa hari ini kalian sudah mengisi yang namanya LKPD. LK apa? LKPD, lembar kerja peserta didik, selama beberapa hari ini ya toh. Nanti Bu Esti akan menanyakan kesulitannya apa, tantangannya apa nanti, tapi ya gitu. Terus nanti akan ada range-formant. Range-formant itu penghargaan gitu. Asasnya kemarin ingat enggak asasnya apa? Kita harus saling dapat menjaga rahasia. Terus apa lagi? Iya. Kalian sudah siap mengikuti konseling sesi kedua? Siap. Bu Esti akan mengajarkan kalian untuk tepuk rahasia. Tepuk rahasia. M A H A ya. Kita ke tahap peralihan ya. Semua sudah siap? Siap. Bagaimana perasaan kalian saat akan sesi 2 ini? Senang ya, nggak ada yang tertekan ya, tidak ada. Berarti siap? Siap.
tahap inti. Tahap intinya di mana saat kalian mengerjakan lembar kerja kemarin, semuanya apakah jujur? Jujur. Oke, jujur ya. Ya. Apa tantangannya dalam mengerjakan itu? Kemarin saya mengantuk, tapi mengantuk itu tahan. Mengantuk Iya. pelajaran apa? Mengantuk pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terus? Mengantuk tapi saya bertahan. Berusaha Menahan Iya. ngantuknya. Makasih ya sudah berjuang ya. Oke, lanjut. Kemarin saya tidak mengantuk. Saya berusaha untuk tahan ini mengantuk. Memahami pelajaran. Dia mau belajar Mantap. Main HP? HP-nya di konter. Hah? Konter. Oh, kontak maksudnya? Konter HP. Oh, HP-nya di kontak. Mantap. Terima kasih ya sudah berusaha untuk mengubah perilaku lama ke perilaku yang baru. Iya. Itu harus dipertahankan. Sebab kalian ingat jauh-jauh ke sini hanya untuk belajar, bukan untuk tidur. Kalau tidur kembali saja ke Papua. Di sana juga bisa tidur kan? Iya. Di sini ada kesempatan belajar, ada kesempatan mencari ilmu, cari sebanyak-banyaknya. Benar nggak? Jadi menurut kalian, diri kalian sudah ada perkembangan belum selama beberapa hari ini? Belajarnya Takalenus sudah ada perkembangan? Sudah. Deti sudah? Sudah. Piana? Sudah. Tulis satu nama perempuan di kelas yang menurut pengamatan kalian dia sudah berhasil menjalankan perubahan perilaku yang ada di sini, yang di kertas kuning ini. Pengamatanmu ya. Lanjut nomor 2. Tuliskan satu nama laki-laki di sini ya, yang mampu mengikuti perintah Bu Esti dengan baik, yang perubahan perilakunya benar-benar kalian lihat ada. Tepuk tangan untuk Harnus dan Heni. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena Harnus dan Heni menjalankan perubahan perilaku lebih baik, Bu Esti kasih hadiah. Ini namanya reinforcement, supaya kamu jadi lebih baik. Sama-sama. Ini Heni. Ya, oke. Itu bisa. Kita sudah menjalaninya beberapa hari, sesi 1, sesi 2. Semoga dapat bermanfaat buat anak-anak semua ya. Ya, oke. Lalu menurut kalian kesimpulan dari 2 hari ini apa? Ada yang bisa menjawab? Baik, terima kasih. Kalau dari saya, Bapak Pendeta. menurut saya itu lebih bagus lagi, Bu. Kemarin itu setiap hari yang sebelum Ibu kasih tata itu tertib itu, saya mengantuk. Tapi ketika Ibu bagi itu kami sudah isi melakukan tahap 1, kedua, hari ini terakhir pada ketiga kali. Jadi saya tidak mengantuk sampai dengan saat ini, Bu. Mungkin dari saya itu. Oke, terima kasih Renato. Oke, tepuk tangan. Oke, ada lagi yang mau memberi kesimpulan? Dan saya juga Bu, sebelum guru kasih itu biasanya kan tidur tuh jam 10, 11. Tapi guru kasih itu kemarin saya tidurnya tempo. Jadi di kelas tuh saya tidak mengantuk sekarang. Oke, Saya sama. berterima kasih ke guru juga sudah berubah. Ya, jadi semuanya berusaha ya. Ya, terima kasih ya. Dipertahankan sampai dengan nanti. Kalau gitu berarti kesimpulannya sudah bisa ya. Kalian sudah merasakan dampaknya, walaupun singkat tapi harus dipertahankan, gitu ya. Nah, nanti ini Bu Esti akan pantau secara kontinu atau terus menerus perkembangan kalian, terutama dalam belajar. Tidak ada, Bu Esti mengucapkan banyak terima kasih karena anak-anak sudah bersedia datang 2 hari ini dan mengikuti layanan konseling kelompok, sehingga permasalahan kita dapat teratasi terutama dalam hal belajar. Habis ini Bu Esti ada link evaluasi, tolong diisi ya pakai Google Form. Saya Bu Esti kirim ke Harnus,
Nanti Harnus kirim ke grup kelas. Tolong diisi ya anak-anak semua ya. Bisa ya? Bisa. Nah, semoga jadi berkat bagi kita semua. Yuk mari kita berdoa ya. Bu Esti pimpin dalam doa ya. Oke. Terima kasih ya anak-anak ya. Oke.